Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi bilangan, yakni bilangan pecahan. Ada 5 pokok yang akan kita bahas. Pertama, menyatakan bilangan pecahan. Simak gambar persegi panjang dan lingkaran berikut. Sebuah persegi dibagi menjadi 4 bagian. Lalu salah satu bagian diarsir atau dibuat berbayang. Nah, bagian yang berbayang ini adalah satu bagian dari 4 bagian. Maka penulisannya ditulis 1/4 bagian. Gambar 2, persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian persegi. 2 diantaranya berbayang atau diarsir, sehingga luas daerah berbayang adalah 2 bagian dari seluruh bagian ini ada 6, sehingga ditulis 2/6 bagian. Gambar yang ketiga, sebuah lingkaran dibagi terdiri 5 bagian. 2 diantaranya kita arsir, maka luas daerah yang diarsir atau daerah berbayang adalah 2 dari bagian yang sama atau ditulis sama dengan 2/5 bagian. Bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B ini tidak boleh bernilai 0 dan B juga bukan faktor dari A. Yang di bagian atas atau A disebut pembilang, yang B atau yang berada di bagian bawahnya per itu disebut penyebut. Pecahan senilai. Sebuah pecahan dikatakan senilai jika memiliki nilai perbandingan yang sama. Contoh, perhatikan gambar 3 buah lingkaran ini. Gambar 1, sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Yang diarsir ini adalah 1 bagian dari 2 bagian. Maka ditulis 1/2. Gambar 2, lingkaran dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang diarsir adalah 2 bagian dari total 4 bagian, sehingga tulis 2/4. Gambar 3 dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Yang diarsir adalah ada 4 bagian, sehingga daerah yang berbayang itu adalah 4 bagian per 8. Tulis 4/8. Kita juga perhatikan ini nilainya sama, yakni jika disederhanakan, simpulkan 1/2 nilainya akan sama dengan nilai 2/4, juga sama dengan 4/8. Begitu juga gambar yang di bawah ini. Yang ini 1/4, 2/8, ini 4/16. Ini 1/4, 2/8, dan 4/16 memiliki nilai yang sama. Dikatakan pecahan senilai. Apa syarat 2 pecahan dikatakan senilai? Secara garis besar dapat disimpulkan jika perkalian silang A kalikan B nilainya sama dengan B kali C, dengan penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Contoh, 1/2 sama dengan 2/4 karena 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Berikutnya, 1/3 nilainya sama dengan 2/6 karena 1 kali 6 sama dengan 2 kali 3.
maka pecahan sepertiga dengan 2/6 dikatakan senilai. Untuk memperoleh memperoleh pecahan senilai ada banyak cara. Bisa dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/4 menjadi 2/8. Masing-masing pembilang dikalikan 2, penyebut dikalikan 2. Sehingga 1/4 senilai dengan 2/8. Contoh lain, 4/16 itu sama nilainya dengan 2/8. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2, sehingga diperoleh nilai 2/8. Dengan kata lain, 4/16 senilai dengan 2/8. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Dengan catatan bilangan tersebut bukan 0. Menyederhanakan pecahan diantaranya adalah membagi dengan faktornya. Contoh, 4/8 dibagi 2 diperoleh 2. 8 dibagi 2 peroleh 4. Sehingga 4/8 sama dengan 2/4. Jika masih bisa disederhanakan, maka disederhanakan lagi. Ini dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Jadi, suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk paling sederhana apabila dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jenis-jenis pecahan terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni dikatakan suatu pecahan dikatakan pecahan murni jika pembilang lebih kecil dari penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni adalah jika nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut. Contoh, 3/2. Pembilangnya 3, penyebutnya 2. Maka ini dikatakan pecahan tidak murni. 5/3, 9/2. 11/5, 7/4, 8/5, dan seterusnya. Pecahan murni 1/2, 2/3, 3/5, 2/9, 1/7, 1/8, dan seterusnya. Jadi, pecahan murni jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, sedangkan pecahan tidak murni pembilang lebih besar daripada penyebut. Pecahan campuran. Yang kedua jenis pecahan adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah penulisannya seperti ini. Ada bagian bulat dan ada bagian pecahan murninya. Jadi pecahan campuran adalah pecahan dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Kemudian jenis yang ketiga adalah desimal. Penulisannya adalah biasanya menggunakan tanda koma. 0,1, 1,32, 0,562. Ini cara pembacaan yang benar adalah diejek. Jenis pecahan berikutnya adalah persen atau per 100, dilambangkan dengan tanda seperti ini, persen. 10% maknanya adalah 10 dibagi 100. Ya, jadi persen itu artinya per 100. 10% dibaca 10% ya. Jenis pecahan berikutnya adalah per mil atau per 1000, dilambangkan dengan seperti ini. 10 per mil dibaca sama dengan 10 per 1000. Dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan? Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Contoh, pecahan biasa akan dijadikan pecahan campuran. Maka caranya adalah
Bisa dengan cara pembagian cara bersusun, atau dibuat dengan cara membagikan dengan dibuat kelipatan daripada penyebutnya. 9/2 bisa ditulis 8 ditambah 1 dibagi 2. Atau bisa ditulis 8/2 ditambah 1/2. 8/2 sama dengan 4 ditambah 1/2, maka ditulis 4/1/2. Seperti ini ya. Sedangkan persen, kalau per desimal itu diusahakan di bawah per 10, per 100, atau per 1000 yang memudahkan cara menghitungnya. Persen artinya dikalikan 100%, per mil artinya dikalikan dengan 1000 per mil. Seperti ini contohnya ya. Masih banyak lagi contoh yang lain. Pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Adapun aturan pembulatan bilangan desimal sebagai berikut. Yang pertama, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, angka di depan angka yang akan dibulatkan bertambah 1, dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan. Contoh, bulatkan 0,5367 ke per 100 terdekat. Artinya sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Oke, 67 ini artinya lebih besar atau sama dengan 5. Maka ini dibulatkan ke atau dibulatkan bertambah 1 di belakang angka. Maka menjadi 0,54. Ya. Yang kedua, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, angka di depan angka yang akan dibulatkan tidak berubah, dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan. Contoh, pembulatan dari 0,761432 ke per seribuan terdekat, artinya sampai 3 desimal atau 3 angka di belakang koma, maka penulisannya 0,761432 dapat ditulis atau senilai dengan 0,761. Jadi 432 ini dibulatkan ke bawah. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2 3/4. Maka caranya adalah bisa ditulis 2 ditambah 3/4. Kemudian 2 dirubah menjadi pecahan 8/4 tambah 3/4 sehingga 2 3/4 menjadi 11/4. Atau cara paling mudah adalah 2 dikalikan dengan 4, kemudian ditambahkan 3, lalu ini per 4 sehingga diperolehlah 11/4. Ya, seperti itu. Kemudian mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, 0,25% maknanya sama dengan 25/100. Karena jadi 2 angka di belakang koma, maka artinya sama saja bilangan tersebut dibagi 100. Dan jika bisa disederhanakan, maka disederhanakan. Contoh 0,25 itu bisa ditulis sama dengan 25/100. Disederhanakan lagi menjadi 1/4. 2,6 menjadi 26/10. Nah, disederhanakan dengan cara apa? Dibagikan dengan faktor kedua bilangan tersebut, yakni 2. Maka 26/10 jika masing-masing dibagi 2, pembilangan dan penyebut dibagi 2 diperoleh 13/5 dan dijadikan pecahan campuran 23/5. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen artinya menjadi
per 100, ya 64% artinya berarti 64 per 100. Jika bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Jika tidak, berarti sudah itulah bentuk yang paling sederhana. Mengubah per mil menjadi pecahan biasa adalah per 1000. Sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Nah, kelereng yang diambil Rio sama dengan 50 dikurangkan dengan 16 dikurangkan dengan 12. Diperoleh 22 butir, sehingga persen kelereng yang diambil Rio adalah banyaknya kelereng yang dibawa pulang oleh Rio dibagi 50. Kemudian dikalikan 100. Nah, seperti ini. Nah, latihan soal. Nah, ini silakan nanti menjadikan bahan sebagai latihan. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Ya. Ini berarti dibagi dengan bilangan yang sama sampai memperoleh bentuk yang paling. Oke, saya kira itu dulu. Nanti dilanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya, yakni tentang, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi